Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Arifin Mahendra. Sebuah wacana besar kembali bergulir di panggung politik kita. Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Topik ini selalu sensitif dan penting karena konstitusi adalah ruh dan aturan main negara kita. Mengubahnya sekecil apapun akan menentukan arah masa depan Indonesia. Dalam video ini, kita akan coba membedah wacana ini dari dua sisi mata uang. Apa alasan dasar dari mereka yang mendukung amandemen dan apa kekhawatiran konkret dari mereka yang menolaknya. Mari kita analisis bersama. Sisi pro. Alasan mengapa amandemen diperlukan. Mari kita berargumen yang mendukung atau pro amandemen. Setidaknya ada dua alasan utama yang sering dikemukakan. Yang pertama, ini yang menjadi pendorong utama adalah keinginan untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Dulu kita kenal sebagai GBHN. Logikanya begini. Para pendukung merasa pembangunan nasional kita itu saat ini tidak berkelanjutan. Setiap 5 tahun sekali, saat presiden berganti, arah kebijakan dan proyek strategis bisa berubah total. Akibatnya, tidak ada konsistensi jangka panjang. Nah, dengan adanya PPHN ini yang diterapkan oleh MPR, Indonesia diharapkan memiliki sebuah cetak biru pembangunan yang mengikat dan berkesinambungan. Presiden dan pemerintah yang menjabat siapapun orangnya wajib mengikuti panduan tersebut. Tujuannya jelas, agar pembangunan kita tidak seperti kapal tanpa kompas. Alasan kedua adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Beberapa pihak menyebut bahwa perubahan UUD 1945 diperlukan untuk membuat sistem pemerintahan lebih stabil dan efektif, misalnya dengan menata ulang atau memperjelas kewenangan antar lembaga tinggi negara agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebutuhan politik yang merugikan rakyat. Tapi masih ada resikonya. Apa resikonya? Yaitu kekhawatiran dan potensi bahaya. Kekhawatiran mereka tidak kalah mendasar dan konkret. Kekhawatiran terbesar adalah terbukanya kotak Pandora. Ini adalah sebuah metafora untuk situasi di mana sebuah niat yang awalnya terbatas justru membuka pintu bagi masalah yang lebih jauh lagi, besar dan tidak terkendali. Para penentang khawatir, meskipun wacana awalnya hanya sebatas PPHN, sekali proses amandemen dimulai, sangat mungkin ada kepentingan lain yang menunggangi. Pasal-pasal krusial lain bisa ikut diubah. Misalnya, tentang masa jabatan presiden, sistem pemilihan umum, atau bahkan hal-hal penting mendasar dalam struktur negara kita. Sejarah mencatat, UUD 1945 sebelum era reformasi tidak membatasi periode kekuasaan presiden yang memungkinkan. Pemerintahan Orde Baru bertahan selama 32 tahun. Kedua, adanya potensi kemunduran demokrasi. Salah satu capaian fundamental reformasi adalah berkedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan presiden secara langsung. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Jika PPHN yang diterapkan MPR menjadi acuan wajib, maka tanggung jawab presiden bisa bergeser. Ia tidak lagi sepenuhnya bertanggung jawab pada janji kampanyenya kepada publik, melainkan pada pelaksanaan program yang ditetapkan. Ini dianggap sebagai sebuah langkah mundur atau kemunduran demokrasi. Ketika wacana ini dicurigai tidak murni berasal dari kehendak rakyat. Sebuah pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah publik benar-benar menuntut perubahan konstitusi saat ini? Ada kecurigaan bahwa wacana ini lebih didorong oleh agenda dan jual beli kepentingan di antara elit politik. Jika prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, amandemen yang dihasilkan bisa jadi hanya melayani kepentingan segelintir kelompok dan jauh dari aspirasi rakyat sesungguhnya. Melihat kedua sisi ini, kita berada di persimpangan yang dilematis. Gagasan tentang pembangunan yang terarah dan berkelanjutan memang sangat menarik dan dibutuhkan. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa 4 amandemen yang sudah kita lakukan antara 1999 hingga 2002 bertujuan untuk mengkoreksi kelemahan di sistem masa lalu, terutama untuk membatasi kekuasaan absolut dan memperkuat demokrasi.
Resiko untuk kembali ke sistem yang lebih terpusat dan melemahkan kontrol langsung dari rakyat adalah ancaman yang nyata. Inti perdebatan ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan perencanaan jangka panjang dengan keharusan yang menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai kesimpulan, amandemen konstitusi adalah sebuah langkah monumental yang tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Perdebatan ini tidak boleh hanya terjadi di ruang-ruang yang tertutup. Harus menjadi di diskursus nasional yang melibatkan akademisi, praktisi, dan terutama masyarakat yang luas. Pada akhirnya, konstitusi ini adalah milik kita bersama. Apapun keputusannya nanti, dampaknya akan kita rasakan untuk beberapa generasi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.